Kalau kita menyadari keberadaan kita karena anugerah Tuhan, keberadaan kita saat ini karena kasih Tuhan, maka kita perlu juga memperhatikan bagaimana respon kita akan kasih-Nya yang begitu besar. Puji Tuhan. Pada petang hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu topik atau satu tema khotbah yang berjudul krisis kasih. Krisis kasih. Wah, ini apa ini ya? Kalau krisis moneter gitu, wah ya memang kita sudah tidak asing lagi. Wah, kalau krisis moneter itu ya kesulitan di dalam hal ekonomi. Masa suram atau keadaan yang suram terkait dengan ekonomi. Tetapi kalau krisis kasih ini bagaimana? Dan rupanya jarang sekali orang berbicara tentang krisis kasih ini. Tetapi realitanya saat ini kita hidup di dalam krisis kasih. Betul-betul. Kasih itu menjadi krisis. Kasih itu menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Sangat darurat sekali karena sulit sekali orang menemukan kasih, yaitu kasih yang sejati. Kasih yang rela berkorban. Banyak terjadi di sekitar komunitas terkecil, yaitu dalam keluarga, sudah tawar kasihnya, sudah kehilangan kasihnya, padahal itu di dalam keluarga. Maka sebetulnya krisis kasih ini hal yang perlu kita kaji, kita renungkan bersama. Lalu kita juga perlu menemukan bagaimana solusi menghadapi krisis kasih ini. Ini hal yang sangat penting. Karena dosa bertambah besar, maka kasih menjadi tawar. Betul. Sekarang ini kalau kita perhatikan, ya kita lihat di sekitar kita, tingkat kejahatan itu makin tinggi. Kualitas kejahatan itu makin tinggi. Jadi, tingkat kejahatan makin tinggi. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena kasih makin krisis, kasih makin tawar, tidak ada belas kasihan, tidak ada cinta kasih. Itu yang sedang terjadi saat-saat ini. Dari sebab itu, kalau kita mau merenungkan tema tentang krisis kasih ini, kita perlu serius menanggapi hal ini. Kita perlu serius merenungkan bersama akan bagian ini. Baik. Kita akan melihat sebagai ayat-ayat pembuka di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-25. Untuk memperoleh hidup kekal, ternyata kita harus merespon kasih yang dari surga itu. Ya, di dalam Lukas 10 ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, di dalam ayat ini kita mau merenungkan. Suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat. Berdiri seorang ahli Taurat. Jadi ini rupanya dalam satu pertemuan ketika Tuhan Yesus dalam kebiasaan kesehariannya mengajarkan tentang Injil Kerajaan Allah. Lalu ahli Taurat ini ingin mencobai Yesus. Jadi di dalam konteks ini ahli Taurat itu ingin mencobai Yesus, bukan ingin tahu secara tepat, tetapi tujuannya, motivasinya ingin mencobai Yesus. Seorang ahli Taurat loh, ingin mencobai Yesus. Lalu mereka bertanya, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini pertanyaan saya rasa mewakili banyak orang juga punya pertanyaan sama, tapi tidak punya keberanian yang sama seperti ahli Taurat itu. Banyak orang mengharapkan jawaban, jalan atau solusi bagaimana caranya dapat menikmati hidup kekal. Sudah barang tentu kekal di dalam kerajaan surga, bukan kekal di dalam neraka, bukan kekal di dalam kebinasaan.
Jadi kalau kita renungkan bahwa pribadi ahli Taurat ini, pertama, motivasinya dia hanya ingin menguji Yesus. Kedua, dia memang mempertanyakan tentang kehidupan kekal. Jadi di sisi ketidaktahuannya tentang untuk mendapat hidup kekal, dia juga ingin memperoleh kekekalan. Dan saya yakin ini hal menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Orang ingin memiliki satu kekekalan. Bahkan kalau bisa, kerut-kerut di wajah pun kalau bisa hilang. Rambut putih di atas kepala pun kalau bisa terus tetap bisa hitam. Itu upaya manusia untuk apa? Untuk menikmati kekekalan. Apa jawab Yesus di dalam ayat yang ke-26, Lukas 10:26? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca? Karena yang tanya ini ahli Taurat. Maka dijawab tidak jauh-jauh dari kebiasaan, dari keahliannya, dari Taurat. Lalu Tuhan bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca? Ya. Nah, inilah kebijakan daripada Tuhan Yesus untuk menghadapi satu ujian, untuk menghadapi satu jebakan. Di sini kita bisa melihat bahwa wah, memang Yesus itu ya memang berhikmat. Selain berpengetahuan, orang tuh perlu hikmat. Kalau pengetahuan aja nggak cukup. Kalau kita mau belajar pengetahuan, ilmu pengetahuan pakai Google, kita jadi tahu. Tetapi hikmat itu lain. Kita tidak bisa cari di Google. Karena hikmat itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat, sekalipun Tuhan itu mau diuji, mau dijebak, tetapi dia adalah sang hikmat itu sendiri. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca? Mau nggak mau, si ahli Taurat itu menjawab secara benar. Karena dia ahli Taurat. Ini jawabannya di dalam ayat yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena dia ahli Taurat, dia tidak mau ngaco jawabannya. Dia jawab secara benar. Memang jawabannya benar. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-28 di slide berikutnya dikatakan, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ya, jawabannya benar. Tuhan mengakui tepat sekali jawabanmu. Betul-betul kamu ini ahli. Namun kamu tahu tapi tidak melakukan. Nah, inilah ahli Taurat. Inilah pribadi yang sering kali dikecam sama Tuhan. Tahu aturannya, tahu hukum yang terutama, tapi tidak melakukan. Banyak sekali orang juga punya pemahaman demikian. Tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dengan sesadar-sadarnya justru tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Malah sebaliknya, dia melakukan apa yang dilarang untuk dilakukan. Inilah penyebabnya sehingga dunia saat ini mengalami krisis cinta kasih. Di mana orang makin mementingkan diri sendiri. Orang tidak lagi pedulikan orang-orang di sekitarnya. Orang tidak lagi pedulikan orang-orang di dekatnya. Orang tidak lagi menyatakan cinta kasihnya. Kenapa? Karena dia lebih berfokus kepada pribadinya. Lebih berfokus mengasihi dirinya sendiri. Nah, ini yang sedang terjadi. Gejala-gejala ini yang dapat kita simpulkan bahwa inilah dunia sedang makin dikuasai oleh dosa. Sehingga relasi pernyataan cinta kasih itu hanya kasih yang bersifat semu.
Aku mengasihimu kalau engkau juga mengasihiku. Kalau engkau tidak mengasihiku, maaf, aku tidak bisa mengasihimu. Nah, itu yang sedang terjadi, Ibu Bapak Saudara terkasih. Maka sebab itu, ketika Tuhan Yesus mempertanyakan apa yang ada di dalam kitab Taurat, dan ahli Taurat itu menjawab dengan tepat, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Tadi salah satu pujian yang kita nyanyikan ada kalimat yang mengatakan, ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu. Paham ya? Yang tadi kita nyanyi, ku ada karena kasihmu. Mari kita berenungkan bersama saat ini. Bagian ini, ku ada karena kasihmu. Coba kita renungkan. Keberadaan kita ini sesungguhnya karena anugerah Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan. Kasihnya yang tidak pernah berubah. Tetapi kitanya yang seringkali berubah. Sehingga keberadaan kita, hidup kita, nafas kita yang masih lega, leluasa ini, kita bukan bersyukur kepada Tuhan, tetapi sebaliknya, kita malah berkeluh kesah dengan hidup ini. Inilah bukti krisis kasih di dalam diri kita. Nah, kita mesti tahu apa soalnya, apa masalahnya, apa akar permasalahannya. Sehingga dari situ kita bisa memetik, mencari solusi jalan keluar. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau kita ada karena kasih Tuhan, baiklah kita responi kasih Tuhan. Dengan apa? Membalas cinta kasih kepadanya. Melalui apa? Melalui tadi puji-pujian yang kita nyanyikan. Melalui apa? Melalui respon dan menghormati betapa besar anugerahnya, betapa besar kasihnya. Sebentar, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Perenungan ini menghantarkan kita untuk apa? Untuk kita mempersiapkan diri, mensyukuri, mengingat 2000 tahun yang lalu Yesus sudah berkorban. Dia mati, kita yang selamat. Itu anugerah, bukan? Puji syukur kepada Tuhan. Kembali ke dalam perilaku daripada ahli Taurat ini. Lukas 10 ayat yang ke-29. Dikatakan, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Tujuannya apa? Dia ingin berkelit. Dia sudah jauh benar dan Tuhan sudah memberikan petunjuk benar. Perbuatlah demikian supaya engkau hidup. Karena dia sudah rasa bangga, dia sudah berdiri dan bertanya. Lalu akhirnya dia juga ingin berkelit. Dia katakan, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Dia mau pura-pura tidak tahu. Siapa sih sesamaku manusia itu? Seperti apakah sesamaku manusia itu? Ini kan pertanyaan yang bodoh sekali. Kalau dia menyadari bahwa dia pribadi manusia yang juga dia punya pengetahuan banyak tentang Taurat, tetapi kenapa ketika dia mau memungkiri, dia mau berkelit, dia mau membela diri, malah begitu bodohnya. Ibu Bapak Saudara terkasih, perlu kita renungkan hal ini. Seringkali kita ini ingin membela diri kita dengan mengungkapkan kebodohan kita. Ya, itu tanpa sadar banyak sekali orang menjadi bodoh karena apa? Karena ingin berkelit dari apa yang seharusnya dia ketahui dan dia lakukan. Untuk menutupi rasa malunya, untuk menutupi kesombongannya, untuk menutupi egoisnya, pemusatan pada dirinya, seringkali orang itu bisa bertindak begitu bodoh. Lalu dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Lalu Tuhan jawab. Tuhan memberikan jawab melalui satu perumpamaan, ya. Di dalam ayat yang ke-30 jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Di dalam ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ini perumpamaan yang Tuhan utarakan. Ada peristiwa, seorang mengalami penderitaan karena terjadi perampokan. Lalu dikatakan ada seorang imam. Imam itu pelayan umat Tuhan. Imam itu yang biasa melayani ibadah-ibadah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Itu imam tugasnya. Dan Lewi itu apa? Lewi itu adalah pembantu-pembantu para imam. Jadi kalau imam itu pemimpin rohani, Lewi ini pendukung-pendukung atau tim kelompok pemimpin rohani. Misalnya kalau imam itu hamba Tuhan, nah ini aktivis gereja. Lewi ini aktivis gereja. Artinya mereka yang terlibat di dalam pelayanan kepada Allah, ketika melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, mereka hanya lewat saja. Mereka tidak abai sama sekali, tidak memperhatikan sama sekali. Mereka cuek, mereka abaikan peristiwa yang dialami orang yang saat itu sedang membutuhkan pertolongan. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-33, Lukas 10:33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sekalipun dia orang Samaria, ya, yang dianggap rendah oleh orang-orang Yahudi, anggap orang yang campuran, tidak sepenuhnya berpegang kepada Taurat. Orang Samaria itu dianggap menjadi orang yang nomor 2. Tetapi kita melihat bahwa apa yang Tuhan umpamakan untuk menjawab siapakah sesamaku manusia itu, Tuhan pakai cerita tentang peristiwa ini. Tetapi pada bagian ini kita bisa melihat bahwa orang Samaria yang sedang berjalan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi ibu bapak saudara terkasih, kasih, belas kasihan itu sangat dibutuhkan. Kalau krisis kasih, orang itu sulit sekali melakukan hal-hal yang baik. Sulit sekali melakukan tindakan-tindakan yang bersifat berkorban. Sulit sekali. Tanpa kasih, orang tidak bisa melakukan itu. Walaupun kadang-kadang melakukan tindakan baik dengan keterpaksaan. Wah, kalau aku tidak lakukan ini rasanya kurang enak ya sama orang lain. Karena aku ini adalah aktivis gereja, karena aku ini adalah gembala sidang. Kalau aku tidak lakukan rasanya jadi gak enak. Lalu dia lakukan tindakan memberikan pertolongan tapi tanpa kasih. Ini menjadi hal yang akhirnya juga bermasalah. Dari sebab itu, pada kesempatan ini kita sedang belajar apa sih yang Tuhan mau? Kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima, menikmati kemurahannya, kasihnya. Bahkan kita ini adalah hidup pribadi yang sudah dibebaskan dari maut, dibebaskan dari belenggu dosa, dan dianugerahi keselamatan kekal. Bagaimana respon kita akan kasih Tuhan ini? Ini yang penting sekali. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap memancarkan kasih di tengah dunia yang sedang krisis kasih. Mari kita pancarkan kasih di tengah anggota keluarga kita yang sedang membutuhkan cinta kasih.
Mungkin orang-orang di dekat kita perlu cinta kasih. Tapi kalau kita acuhkan, kita abaikan, bagaimana mereka dapat memperoleh kasih? Jadi hal ini penting sekali. Adanya kegerakan di dalam hati untuk melakukan tindakan-tindakan kasih, itu adalah kasih karunia Tuhan sendiri. Kalau tidak digerakkan oleh gerakan cinta kasih yang dari dalam ini, tidak mungkin orang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Di sini kita melihat orang Samaria, orang yang dianggap orang nomor 2, orang kelas 2. Sedangkan imam-imam Lewi itu dianggap orang yang utama. Tetapi jika tanpa kasih, kosong, tidak melakukan sesuatu apapun. Kalau toh melakukan satu bentuk kebaikan tanpa dasar cinta kasih, maka orang itu sendiri nantinya akan jadi artinya itu orang kalau nggak saya tolong dulu, wah udah celaka. Pernah ya mungkin kita mendengar ada orang-orang demikian. Dia selalu mengungkit, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan ini, tapi dia tidak pernah tahu berterima kasih. Nah, orang model demikian itulah yang sebetulnya dia melakukan tindakan kebaikan tapi tanpa kasih. Kita harus tahu ini. Sehingga kita tidak salah dalam beraplikasi, dalam merefleksikan kasih Allah itu sendiri. Aku mengasihi kamu, kalau kamu mengasihi aku, itu bukan tindakan kasih yang tulus. Itu bukan tindakan kasih yang sedang Tuhan ajarkan. Tetapi melalui perumpamaan yang Tuhan sampaikan untuk menjawab para ahli Taurat itu, Tuhan mengurai cerita ini. Orang Samaria, dia punya tindakan kasih. Apa yang dia lakukan? Ya, saya tuliskan di sana. Belas kasih yang menggerakkan seseorang melakukan tindakan yang rela berkorban. Hanya belas kasih. Kalau tidak digerakkan, orang itu sekalipun terkenal, dia orang baik, dia orang dermawan, lain sebagainya. Tetapi kalau tidak digerakkan hatinya sama Tuhan, nol, sia-sia. Apa yang dilakukan oleh Samaria ini? Di dalam ayat yang ke-34, Lukas 10:34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Ini tindakannya. Ia nyamperin, menghampiri orang yang sedang terluka itu. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini tindakan dari si Samaria itu. Inilah tindakan-tindakan kasih yang Tuhan sedang ajarkan. Ini tindakan kasih. Di dalam ayat yang ke-35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku datang. Samaria ini bukan hanya melakukan tindakan-tindakan menunjukkan cinta kasihnya, tetapi Samaria ini pun rela merogoh kantongnya untuk memberikan jaminan agar si pemilik penginapan tetap merawat orang itu. Ini tindakan cinta kasih. Selain rela berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban rela keledainya ya dipakai oleh orang yang sakit itu, aku jalan tuntun keledai. Itu kerelaan, bentuk kerelaan. Selain dia itu, tetapi dia juga rela berkorban. Ini bentuk cinta kasih yang sedang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi bukan kasih karena berharap beroleh imbalan, tetapi kasih yang karena sadar, aku ada karena kasih Tuhan. Kalau aku masih menghirup nafas, masih sehat, itu karena kasih Tuhan. Karena kasihnya yang begitu limpah, mari aku juga mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati.
Caranya bagaimana mengasihi Tuhan? Ya melakukan tindakan kasih terhadap sesama. Ini tindakan-tindakan kasih yang sedang Tuhan ajarkan kepada ahli Taurat. Ya, banyak orang tahu Taurat, banyak orang tahu firman Tuhan, tapi sayangnya tidak menghidupi firman itu. Sehingga ia hidup di dalam kefanaan. Hidup menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat. Puji syukur kepada Tuhan. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-36. Setelah Tuhan memaparkan perumpamaan itu, Lukas 10:36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ini sekarang Tuhan tanya. Sekarang Tuhan setelah menyampaikan perumpamannya secara jelas, sekarang Tuhan tanya, siapakah menurut kamu, siapakah sesamamu manusia itu? Di dalam ayat yang ke-37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Tepat nggak jawabannya? Tepat. Tahu nggak dia? Tahu. Makanya bisa jawab secara tepat. Tapi di mana letak kesalahannya? Dia tahu tapi tidak mau melakukan. Nah, inilah Ibu Bapak Saudara terkasih. Mari, jangan sampai kasih dalam dunia ini menjadi tawar dan hambar. Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu memancarkan kasih, membuktikan, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ini menjadi krisis kehidupan rohani di akhir zaman ini. Tetapi melalui perenungan pada petang hari ini, kita minta kekuatan dari Tuhan agar melalui hidupku aku dapat kembali memancarkan kasih yang aku terima daripada Tuhan. Bukan kasih dari diriku sendiri. Ketika aku ingin memancarkan kasih dari diriku sendiri, sebetulnya kasih itu adalah kasih yang berpusat kepada diri kita sendiri. Kasih yang egois, kasih yang penuh dengan perhitungan. Tetapi kalau kita mau melihat 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mati di kayu salib. Dengan penuh kerelaan, dibuktikan dengan ketaatannya, akan sepenuhnya taat menghargai kedaulatan rencana Allah. Sehingga ketika dia di kayu salib, tidak ada sepatah kata pun pemberontakan, tidak ada sepatah kata pun membela diri, tetapi sepenuhnya adalah kerelaan untuk menggenapi apa yang Allah Bapa perintahkan. Itu bentuk kasih Allah yang bisa kita lihat di dalam Yesus Kristus. Sekali waktu Tuhan Yesus ditanya sama ahli Taurat juga, guru, hukum manakah yang terutama? Lalu Tuhan katakan, hukum kasih itu. Hukum kasih itu. Puji syukur pada Tuhan. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan hukum kasih itu? Contohnya mana? Kembali kita lihat contoh daripada Yesus itu sendiri. Ya, kalau kita mau meniru, mencontoh, teladan, harus teladan Kristus. Jangan teladan yang lain-lain. Karena orang melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik. Kemampuan dia melakukan hal-hal yang baik itu karena kasih Tuhan. Dari sebab itu kalau kita mau mencontoh, tiru kehidupan Kristus. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sampai menyerahkan nyawanya. Nah, itu kan. Melayani umat manusia sambil menyerahkan nyawanya. Memberikan nyawanya. Karena apa? Karena kasih. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Ini pesan bagi ahli Taurat dan sekaligus bagi kita semua. Mungkin kita bukan ahli Taurat, tetapi ingat, kita ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita masuk dalam persekutuan dan tubuh Kristus, dalam pengorbanan Kristus,
Tujuannya apa? Mengingat kasih yang begitu besar. Melalui pujian, tadi kita sudah akui, kita sudah nyatakan, ku ada karena anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apakah cukup kita hanya bersyukur berterima kasih? Kita minta kekuatan melalui persekutuan dengan tubuh darah Kristus, agar kita pun dapat memancarkan kasih Allah yang besar itu. Kita pancarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak perlu jauh-jauh. Yang ada di sekitar kita. Pasangan kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita. Yang ada di sekitar kita. Maka kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Kita dapat menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Kita perlu sebentar kita masuk dalam persekutuan, minta kekuatan. Tuhan, ubahkan aku ini, agar aku dapat memancarkan sebagaimana Engkau perintahkan. Pergi dan perbuatlah demikian. Apa itu? Kasih sesama. Melakukan respon hukum yang utama. Karena kasihnya sudah kita terima. Kita akui, aku ini hidup saat ini karena kasih-Mu. Kalau aku masih hidup, maka aku pun harus memancarkan kasih kepada sesama. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam doa. Yang di rumah, persiapkan roti untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Yang di sini bisa dibagikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan petang hari ini. Roh Kudus yang akan memberikan penjelasan penerangan bagi setiap pribadi kami. Dan kami ingin masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Dalam satu persekutuan yang indah. Di dalam persekutuan yang penuh kasih dan anugerah. Biar melalui persekutuan tubuh dan darah Kristus pada kesempatan kali ini menjadi momen baik bagi kami. Menjadi satu perubahan besar terjadi dalam pribadi kami. Karena kami sadar Engkau Allah yang baik, Allah yang sudah begitu mengasihi kami. Dan jika kami sudah menerima kasih-Mu, kami perlu menyalurkan kasih-Mu kepada orang-orang dekat kami. Terima kasih Tuhan. Persiapkan kami semua, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing, untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik. Yesus, sucikan aku, darah-Mu Yesus, Kita sama-sama berdiri. Roti lebih tinggi dari ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, kita nyanyikan dengan penuh kesadaran. Darah-Mu Yesus, Benar Tuhan, darah yang sudah berkorban mencucikan, meluduskan, membuat kita bersekutu dengan Kristus. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, dijadikan baru. Saat ini kembali kami mau masuk di dalam perenungan akan karya pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami benar-benar menyadari Engkau lakukan itu bagi kebaikan kami, bagi keselamatan kami. Kami mensyukuri anugerah yang besar ini. Biarlah melalui persekutuan tubuh Kristus, kami diingatkan akan korban salib Kristus. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak saudara terkasih, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mohonkan pengampunan dan berkat adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Yes. Kami mengingat karya agung-Mu. Karena kasih-Mu, Engkau rela mati bagi keselamatan kami, bagi kehidupan kekal kami. Dan kami bersuka cita beroleh anugerah keselamatan dan hidup kekal. Biarlah kasih-Mu terpancar melalui kehidupan kami, menyentuh orang-orang di sekitar kami, agar mereka pun dapat menikmati anugerah keselamatan yang datangnya daripada penebusan-Mu di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Sebentar, kami juga mempersiapkan diri untuk mempersembahkan korban persembahan. Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kami memberikan persembahan dengan tulus ikhlas bagi hormat nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada yang